Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan soal UN ya, soal UN. Nah, soal UN ujian nasional tahun 2018. Kemarin kita baru sampai 3 nomor. Nah, sekarang nomor 4. Ini ada soal Anissa melakukan percobaan perubahan suhu. Ia menyiapkan segelas air bersuhu 13 derajat Celcius. Ya, belum diklik ya. Percobaan. Nah, ini 13 derajat Celcius. Kemudian selanjutnya ke dalam air tersebut dimasukkan es batu sehingga suhu air turun. Nah, di sini ada kata-kata turun. Turun 19 derajat Celcius. Kemudian segelas air tersebut dibiarkan di tempat terbuka. Selama di tempat terbuka, suhu air naik rata-rata 3 derajat Celcius setiap 4 menit. Jadi setiap 4 menit itu ternyata naik kembali. Naik kembalinya itu 3 derajat Celcius. Suhu air setelah dibiarkan di tempat terbuka selama 12 menit adalah... Nah, jadi ini kan, menyiapkan segelas air. Nah, kita coba gambarkan ya, segelas air. Ini airnya. Nah, ini 13 derajat Celcius, mula-mula 13 derajat Celcius. Selanjutnya ke dalam air tersebut dimasukkan es batu. Nah, lalu kita gambar lagi. Dia masukkan es batu ya. Mungkin ada berapa ya. Pokoknya dimasukkan es batu sehingga air turun ya. Nah, sekarang yang tadinya 13 turun 19 derajat Celcius. Nah, sampai sini dulu ya. Berarti kalau udah turun, ya kan ini turun kan, turun 19 derajat Celcius. Kita ganti dulu ini ya warnanya. Ini turun. Nah, berarti yang tadinya 13 turun 19. Nah, sekarang berarti suhu sekarang berapa ya? Suhu sekarang berarti TA, misalkan temperatur akhir ya. Temperatur yang kedua lah, T2 lah. Nah, ke TA T2. Ulangi ya. T2. Nah, T2 temperatur yang kedua berarti 13 turun 19. Kalau turun itu dikurangi 13 kurangi 19. Nah, 13 dikurangi 19 berapa? Positif dikurangi negatif ya. Ya, positif dikurangi negatif ya. 13 atau kalau mau dijumlahkan 13 ditambah negatif 19. Boleh caranya begini ya. Mau ini langsung boleh. Jadi kita ngutang lah. Ngutang min 6 derajat Celcius. Min 6 derajat Celcius. Ini juga sama. Kalau tandanya beda diselisihkan ya. Yang pernah dipelajari. Selisihnya ini karena tandanya beda selisihnya 6. Ya. 13 dengan 19 selisihnya 6. Nah, tinggal ini teh positif apa negatif? Negatif, karena di angka yang besarnya di sini negatif. Jadi negatif 6 derajat Celcius. Nah, ini kan berarti suhu yang kedua min 6 derajat Celcius. Nah, ternyata Anissa ini tidak sampai situ. Kemudian segelas air tersebut dibiarkan di tempat terbuka. Nah, lalu dari sini tuh ya. Dibiarkan di tempat terbuka. Air yang tadi itu dibiarkan tempat terbuka, ternyata suhunya naik. Nah, sekarang naik ya, naik 3 derajat Celcius per 4 menit. Nah, yang ditanyakan setelah 12 menit ya. Kalau begitu, kalau setelah 12 menit ya, berarti setelah 12 menit jadi berapa suhunya? Berarti T akhir ya, T3 nih. Nah, T akhirnya jadi berapa? Nah, gitu ya. Nah, 3 derajat Celcius. Berarti setiap 4 menit 3 derajat Celcius kan? Menit yang pertama min 6 ditambah min 6 derajat Celcius. Ya, kita hapus aja ya. Nanti aja derajat Celciusnya masukin ya. Min 6 naik. Berarti kalau naik tambah 3. Itu 4 menit yang pertama. Kan kita mau ke 12 nih, 4 menit yang pertama. 4 menit yang kedua, tambah lagi. Nah, berarti 4 menit yang kedua ini ya.
kan sampai 12 nih. Ini baru 8 menit kan? Berarti 8 menit tambah 3 lagi. Nah, 4 menit yang selanjutnya, nah, berarti tambah 3 lagi. Nah, gitu ya. Nah, berarti ini udah 12 menit kan? 4 tambah 4, 8 tambah 4, 12 tuh. Nah, ini udah beres. Berarti tinggal hitung, min 6 ditambah 3, ya. Kalau tandanya beda kan tadi diselisihkan, selisih 6 dengan 3 itu kan 3. Nah, karena ya di angka yang gede ya, di angka yang gede ini negatif, berarti ini min 3, kita ganti ya warnanya. Ini min 3, nah kemudian nanti tambah 3, ini kan hasil dari ini min 3, ya. Ditambah yang ini, min 3 tambah 3, nah selisihnya habis nih. Jadi Fasya punya utang misalkan 3.000, dibayar 3.000 habis kan? Ya. Punya utang 3.000, dibayar 3.000 habis. Jadi 0. Nah, berarti min 3 tambah 3. Min itu biasanya suka yang paling mudahnya tuh diibaratkan min itu utang, negatif itu utang. Negatif 3 dibayar 3 habis jadi 0. Kalau ini kan negatif 6, utang 6.000 dibayar 3.000, masih sisa utangnya. Utangnya berapa? 3.000. Berarti negatif 6 ditambah 3, masih sisa negatifnya, negatif 3. Nah, sekarang negatif 3 ditambah 3, hasilnya 0. Nah, ini ya. 0. Nah, 0, ya, yang ini 0 tambah 3. Tambah 3 yang ini. Berarti 3. Nah, gitu. Nah, begitu ya. Jadi, diulangi lagi. Siapa Anissa? Ya, Anissa ini dia menyiapkan segelas air, dia percobaan ya, 13 derajat Celcius pakai temperatur, pakai termometer ya. Termometer dimasukin, ternyata suhunya 13 derajat Celcius. Lalu dimasukkan es. Ternyata turun 19 derajat Celcius. Ya, berarti 13 dikurangi 19 ya kalau turun itu berarti min 6 derajat Celcius. Nah, setelah itu dibiarkan aja di tempat terbuka, naik ya. Ya, ini naik setiap 4 menit itu naik 3. Nah, berarti suhu akhirnya kalau naik itu kan berarti ditambah, turun dikurangi ya. Kalau turun dikurangi, berarti kalau turun dikurangi ya. Dikurangi. Kalau naik ya ditambah. Kalau naik ditambah. Nah, berarti ini naik setiap 4 menit itu naik 3 derajat. Nah, berarti 4 menit pertama ditambah 3. Ini 4 menit pertama ya. 4 menit kedua ditambah 3. 4 menit ketiga ya ditambah 3 ya. Ya, sampai hasilnya ternyata ini 3. Nah, ini berarti C. Ini ya. C. Nah, sekarang ini nomor 4 ya, baru nomor 4. Nah, sekarang ini nomor 5 tentang kuadrat dan pangkat 3, bilangan berpangkat. Nah, masuk ke sini. Nah, kita ingat-ingat lagi pelajaran sebelumnya ya, pelajaran sebelumnya tentang bilangan berpangkat ya. Ya, di sini ya. Misalkan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2, 2 kali 2 berarti 4. 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 berapa? 9. 4 pangkat 2 berarti 4 kali 4 16. Nah, berarti di sini ada tulisan ya. Kan ini pertanyaannya hasil 72 kuadrat ditambah akar dari 74.088 pangkat 3 ini sini. Nanti dibagi akar 36 dikurangi 7 pangkat 3. Nah, berarti 72 kuadrat kita hitung dulu. Berarti 72 dikali 72 ya. Nah, dikotet aja. Kalau tidak hafal dikotet aja 72 kali 72. 2 kali 2 4. 2 kali 7 14. 7 kali 2 14. 7 kali 7 49 tambah 1 50. Nah, gitu. 4 tambah 4 berapa? 8. Ini 1 tambah 0 1. Ini 5. Benar kan? Ulangi lagi ya, khawatir ada yang salah. 2 kali 2 4, 2 kali 7 14 langsung ya. Sekarang 7 kali 2 14 4. Nah, kalau yang awal-awalnya disimpan 1 di sini. Angka awalnya disimpan di sini.
7 kali 7 49 tambah 1 50. Nah ini 4 ditambahkan ya, bukan dikurang. 4 tambah 4 8, ini 1. Nah berarti 5184. Kita simpan dulu 5184. Nah ini hasil 72 kuadrat. Nah sekarang akar pangkat 3. Nah, akar pangkat 3 kita ini dulu, hapus dulu yang ini. Nah, balik lagi. Nah, sekarang akar pangkat 3. Akar pangkat 3 itu, ini ingatkan lagi, akar pangkat 3 itu awalnya, ya, jadi kebalikan dari pangkat 3. Contoh misalkan ini ya. 2 pangkat 3. Berarti 2 kali 2 kali 2, berarti 8 kan? Gitu, 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Nah, kebalikannya berarti akar pangkat 3 dari 8 itu berapa? Jadi berapa kali berapa supaya 8, berarti 2 di sini. Gitu. Sekarang 3 pangkat 3. 3 kali 3 kali 3 berapa? 3 kali 3 9 kali 3 27. Kalau begitu, akar pangkat 3 dari 27 berarti 3. Lanjut lagi, 4 pangkat 3 sekarang. 4 kali 4 kali 4. 4 kali 4, 16 kali 4, 64. Ya. Akar pangkat 3 dari 64 berapa? 4. Gitu ya. Nah, nah begitupun juga seterusnya 5 pangkat 3. Satu lagi ya. 5 kali 5 kali 5. Berarti 25 dikali 5, 125. Nah, akar pangkat 3 dari 125 ya. Berapa? 5. Nah, di sini akar ribuan ya. Nah, sebenarnya ada trik ya. Bapak kasih tahu triknya. Trik menghitung akar akar pangkat 3 yang sampai ribuan ya. 74.088. Nah, gitu ya. Angka pangkat 3 di sininya. Nah, caranya bagaimana? Ya, nanti untuk pembahasannya nanti ada pembahasan tersendiri, ya, bisa nanti di kesempatan yang lain. Sekarang kita membahas soal yang ini aja dulu. Nah, kita gantilah warnanya. Ya, caranya lihat Pasha ya. Caranya nih di bilangan di 3 bilangan terakhir dikasih tanda dulu. Ya, dikasih seperti ini. Nah, ini bilangan terakhir. Nah, ujungnya kan ini kemungkinan ini 2 angka dipangkatkan 3 ini hasilnya tuh yang segini tuh 2 angka. Nah, berarti ini karena ujungnya 8, berapa kali berapa yang ujungnya 8? Berarti 8 kan ini? Ya. Kalau ini mah kan ujungnya 7. Ujungnya 4 ini. Ini ujungnya 5 ya. Jadi kalau 3 pangkat 3 ujungnya 7, berarti 27 kan. 4 pangkat 3 ujungnya 4. 5 pangkat 3 ujungnya 5. Nah, kalau ujungnya 8 berarti ini 2. Berarti ini angka terakhirnya ini 2. Nah, sekarang kita menghitung mencari angka yang pertama. Nih, angka yang pertamanya berapa? Nah, angka yang pertama ini ya. Tebak-tebakan aja berapa. Nah, caranya kalau yang dari sini, cara menentukan angka yang ini tuh dari sini nih. Dari 74 ini. Dari sini, dari pangkat 3 yang ini, pangkat 3 ini, mana yang paling dekat? Apakah 8, 27, 64, atau 125? Dengan 74, dengan angka 74. 64 kan? Ya, 64 itu dekat 74. Kalau 125 kelebihan. Kelebihan berarti, nah ini 4 ya, ini 4 pangkat 3 itu kan 64, berarti 4 isinya ya. 4 hasilnya kan 64 ya, dekat ke 74. Nah, yang ini yang kenapa kita menentukan 2 karena ujungnya ini, ujung hasilnya ini 8. Berarti kan di sini yang hasilnya 8 ujungnya berarti 2 kan. Nah, kita cek benar nggak Pak? Ya, kita cek aja. Cara mengeceknya, nah di sini aja ngeceknya ya.
42 dikali 42. Pakai kalkulator aja ya supaya cepat ya. Kalkulator. Nah, ya bukan curang ya, ini supaya cepat aja. Nah, kita lihat kalkulator. Mana kalkulator? Nah, gitu ya. 42 kali 42. Berapa nih ya? 1764 dikali 42. Nah, 74.088. Nah, kalau nanti di UN mah nggak boleh pakai kalkulator, harus dicek. Berarti 42 kali 42, hitung dulu ya. 2 kali 2 4, 2 kali 4 8, 4 kali 2 8, 4 kali 4 16. Nah, gitu ya. 4 6 1 tambah 6 7. Ini 1764 kali 42 sekarang. Nah, 4 kali 2 8, 2 kali 6 12, 2 kali 7 14 tambah 1 15, simpan 1 di sini. 2 kali 1 2 tambah 1 3. Sekarang 4 kali 4 16, 4 kali 6 24 tambah 1 25, simpan 2. 4 kali 7 28 tambah 2 30, 0, simpan 3. 4 kali 1 4 tambah 3 7. Nah, gitu ya. 8, di sini 8, di sini 0, simpan 1. Ini 1 tambah 3 4. Ini 7 turun kan? Berarti itu 74088 itu sama kan? 7408 74.088. Nah, berarti akar pangkat 3 dari 74.088 sama dengan berapa? 42. Nah, tambah 42 sekarang. Nah, sekarang dibagi. Nah, akar 36. Akar 36 bisa kan? Berapa kali berapa supaya 36? Ya. 6 kan? 6 kali 6 36. Sekarang 7 pangkat 3. 7 pangkat 3 kan? 7 kali 7 kali 7. 7 kali 7 kali 7. 7 kali 7 49. Nah, berarti ya, 49 kali 7. 49 kali 7. Nah, 7 kali 9 63, 3 simpan 6. 7 kali 4 28 tambah 6 34. Berarti 343. Nah. Oke ya. Ini kotretannya. Nah, nanti bisa dilihat ulang ini ya. Bisa diputar ulang di YouTube. Nah, kita hapus aja dulu. Hapus ya. Nah, gedein. Supaya cepat. Gedein lah. Nah, sekarang kembali lagi ke sini. Nah, sekarang baru kalau sudah ya ini apa? Dihitung dulu 72 kuadrat, hasilnya ini ya 5184. Akar pangkat 3 dari 74.088, hasilnya 42, akar kuadratnya akar 36 lah gitu ya. Kalau ini tuh sebetulnya ini ya pernah dijelaskan ini di sininya tuh ada angka 2. Cuman kalau akar pangkat 2 mah nggak perlu ditulis, udah aja akar 36. 7 pangkat 3 ini ya 343. Nah, sekarang baru ya dihitung, dioperasikan. Nah, lihat, tapi hati-hati. Ya. Hati-hati ini ya, Fadlan perhatikan. Hati-hati. Nah, di sini ada pembagian yang kalian kerjakan. Kalau di sini ada penjumlahan, pembagian, pengurangan, yang harus kalian kerjakan tuh pembagian dulu. Kalau ada perkalian, pembagian atau perkalian dulu. Pokoknya penjumlahan atau pengurangan diakhirkan. Nah, berarti ini dulu kerjakan. 42 dibagi 6. Nah, dapat 7. Nah, udah. Nah, kita tulis lagi. 5184 ditambah 7 dikurangi 343. Nah, berarti di sini kotret 5184 ditambah 7. Nah, gitu ya. 4 tambah 7 11. 1 tambah 8 9. Ini 1 5191. Terus dikurangi 343. Nah, 1 atau berarti 11 ya. 11 kurangi 3 8 ya. Ini jadi 8 kan? 8 kurangi 4 4. Ini 1 dikurangi 3 berapa? Ya 11, berarti ini apa? 11 dikurangi 3, pinjam kan? Kan nggak cukup, bukan 3 kurangi 1, kalau 3 kurangi 1, 2.
51 kurangi 3 nggak cukup, berarti pinjam ke sini. 11 kurangi 3, 8. Ini kayak yang pertama lagi. Nah, cuman ini jadi 4 ya. 4, 8, 4, 8. Nah, ini ya. Nah, ini cara penghitungannya ya. 4.848 ya. Demikian, nanti kita lanjutkan lagi. Nanti silakan bisa diulang-ulang. Ditonton lagi, diputar ulang di tayangan YouTube ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.